bertemu, baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau apa sih dari lupa gue. Goblok. Ku padamu. Becek becek. Lupakanmu tapi aku Lupakanmu tak tapi aku mau. tak mau. Dan dah gitu aja. Dan Becek bang, becek bang, Ya, bang. masuk komisi nih Bang, kalau ini. Bang Iden. Hmm, Becek bang, becek. Ih, najis. takut. Ini gila beneran gila sih. Hujan, banjir, Najis banjir. ini. Takutnya. Oh banjir, iya banjir. Iya, hujan, lagi hujan Iya di iya sini. iya. Becek, becek semua jalan. Ini orang-orang jelek ini suka menggiring opini memang guys. Waduh. Lu aja yang pikiran lu negatif, goblok. Enggak. Itulah perkenalan dulu lah. Tadi gue perkenalan. Ya, perkenalan dulu. Halo Andik Fan. Halo, salam kenal semuanya. Deyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita Bang, nikmat. lu disuruh kenalkan diri bukan pidato anjir, bujir. Enggak, oke. Perkenalkan. My name is Om. I'm from Jakarta. And yeah, Oh, that's it. from. Ada. You know Dontol. Jaya I know buat Dontol. Jakarta bro, lo gue Bro, respect. lo gue anjay. Lo gue. Lo udah makan belum lo? Gua. Saha. Lo udah makan belum? Lo. Allah udah makan belum? Oh, udah dong. Apanya ini? Samping gue ini ngikut aja, Cok. Ini bisa ditendang nggak sih? Bisa. Bosnya. Adik Fan, apakah kamu kuliah? Sekolah? No, I'm working. Working? Working? What you working? ULC? No. Oh no, I'm not LC. Jangan. Oh, You know Jangan. LC is woman, not man, bro. LC is woman. What? LC is woman, Aku not udah man. nggak kuat atau Oh. LC is lanang company, guys. No. Gel semua di sini anjir. Oke, salam kenal ya bang. Aku udah di Kamboja. Oke, salam Iya, kenal Bang, ya. Abang Di ganteng dari otaknya udah gak ada. Kamboja. Ya, Yo, otak ya sama aku lagi di Kamboja nih. Bang, abang mau join nggak ke Kamboja? Ini masih ada 2 lagi pendaftar. Oh, boleh. Tapi ginjalnya jangan Oke, dijual ya. ya. Ginjal saya jangan jual. Ya, di sini ada asuransi kok bang. Aman gak tuh asuransinya tuh? Aman. Berapa? Jadi kalau misalnya ginjal abang diambil satu nanti kita ganti yang second, baru kita ganti 200 juta gitu. Waduh, itu murah banget ya bang. Ya, kan masih kecil, ginjalnya masih ginjal apa lah? Ginjal kucing. Kayak ginjal dog. admin terdiam admin. Ini aku
udah pakai baju koko begini, aduh. Terus gitu sih. Iya, aku sudah lelah. Domisili mana? Oh, Semarang. Lanjut nih, sampingnya Serintil kan ada siapa nih? Nggak tahu namanya. Michelle lah. Wow. Bagus namanya. Michelle. Can you introduce yourself? Michelle 1, Michelle 2. Ini gue ngomong sama tembok ya. Aura kamu oh, suara kamu nggak ada. Oh iya iya. Oh iya aman. Ini kalau kamu kok bisa ya, kamu nanya saya nanya siapa? Bisa. Andik. Coba Andik kalau Andik coba Andik kamu bisa jawab gak Andik? Suaranya kok bisa nggak ada, kenapa Andik? Ada bang. Kok ada bang? Suaranya si Michelle itu kan nggak, kamu tahu nggak kenapa? Michelle nggak Iya. ada, kayaknya di mute sama dia. Iya. Oh ya, Andik bisa perkenalkan diri kamu dulu Andik. Oke, my name Kita mau take me out nih kita nih. take me out ya. Yoi. Oke, my name is Andik Van. I'm from Jakarta. I just said. Hey yo bro, that's a good. Gila, keren kali. Ayo lagi lanjut. I just said, bro. Iya, lanjut. Jakarta mana? Jangan. Kamu jadi Jakarta, hobi kamu apa? Apanya bang? Hobi. Hobi. Apa hobi? Iya, hobi kamu apa? Code. Programming. Iya. Ya, menurut Andi di meja ini yang mana yang Andi tertarik? Andi tertarik sama siapa nih? Oh, yang cewek ya bang ya? Aku tertarik sama Yang cowok juga boleh. Wah, nggak bisa. Aku Poppy kayaknya. Coba Pop Ice Manga. Si Pop Ice ya? Andi Pop Ice. tertarik, iya. Oh, ya aku tertarik sama Bisa Pop diajak Ice. ngobrol Lebih ke- dulu Andi Popnya. Hujan apa? Gimana? Bisa diajak ngobrol dulu Popinya. Oke. Halo Poppy, asal dari mana? Aku sih lebih ke Poppy C. Pop IC. Oh, Pop IC. Oke, Pop IC. Aku dari pantai selatan. Samping gue siapa? Oh, udah pantai selatan. Waduh. Ratu. Kamu Bang. itu ratu kamu yang tinggal di sana, ada ratu kamu. Iya, ratu aku yang warna hijau sebelah ujung. Ada nomor Om. Ya udah. Ada Bisa ngobrol lagi? Andi ngobrol lagi, coba dikasih ruang dan waktu selama 2 menit ya. beneran nih bang nih. Santai saja, anggap aja podcast sendiri. Oke, podcast sendiri ya. Keluh kesah Pop Ice ketika menjalani hidup di masa hidup tuh gimana sih? Lebih ke sedih karena bungkusan aku dibuang ya. Yang dipakai cuma dalamnya. Oh, dalamnya isinya apa tuh? Durian. Durian rasa? Rasa sayangku kepadamu.
Waduh, cihuy. Oke. Kamu pengen nanyain ke aku sesuatu gitu? Andi, apa yang dimaksud dengan celak di matamu itu? Celap di matamu? Yang mana? Itu celak hitam di matamu. Celap hitam. Kok nggak ada celap hitam? By the way. Mungkin matanya Popeyes katarak dikit. Coba lagi naik hijau-hijau sampingnya bisa dikenal dulu diri Anda. Soalnya misterius sekali. Halo. Ya, halo anomali hijau. Iya, coba kamu perkenalkan diri kamu dulu. Siapa tahu ada cewek yang tertarik. Cewek cuma si Popeyes doang lagi. Ceweknya cuma Iya. S nih. Iya, kan siapa tahu aku juga tertarik sama kamu. Coba kenalin diri kamu. Gila, dah lah. Udah lah gitu. Udah kenalin. Aduh, Fan, Andi Fan saya. Udahlah, ada pasti pandang, Andi ada di dalam tapi ada Satria Mahathir. Norik 2 bulan, nama Satria Matahir sekarang. Matahir lagi. Ini siapa lagi nih gradasi rambutnya? Oke. My name is Andik Fan, bro. I'm from Jakarta. Andi Fan. Coy, ini Ata nih bos. Oh ini apa sih? Klien hotel kamu. Atta Halilintar. Oma. Ternyata Atta Halilintar dah ganti profesi jadi pelayan hotel ya? Iya, jadi pelayan hotel. Soalnya jobnya sepi. Mana? Sorry guys. Kalian cari topik dong yang seru, yang bisa dibikin debat itu. Sumpah nggak tahu lagi mau bahas apa. Kalian Aku ini beragama apa? Enggak. Apa sih? Langsung agama ya bang. Tuhan Yesus. Aku nggak punya agama. Kamu nggak punya agama? Oh, berarti kita mau bahas yang nggak punya agama nih. Ateis. Ateis ya. Serius Kenapa bahas agama sih anjing? tebak agama. Kalau dari ujung deh, dari gitu deh. Dari Rehan. Ini nggak ada topik lainnya. Aku tebak si Rehan karena namanya Rehan pasti Islam. Kok bener? Kok kan bisa bener sih? Tadi kamu bilang astagfirullah. Oh jadi kalau ngomong astagfirullah orang Kristen nggak boleh ngomong astagfirullah gitu? Enggak gitu, cuman kayak lebih orang Islam banyak gitu. Oh ya udah. Benar. Dari Oni deh Oni. Vibes Konghucu Buddha kali ya. Kamu coba muda nih. Buddha Nggak tahu. Makasih sama Oni. Buddha tuh adanya di Bali doang. Buddha tuh adanya di Bali doang. Iya ya. Buddha. Kebanyakan. Iya. Ya udah kamu Islam aja loh nih. Anjir, nentuin, Cok. Kalau Andik Fan ini kayak aura satanik gitu. Iya. Aku ateis. Soalnya serba hitam kan. Aku Kristen ya. Ya dari tampangnya kayak gitu. Benar kan tebakanku? Baju koko tuh. Kayaknya baju hotel. Baju hotel aja. Sumpah kayak pelayan hotel kok. Iya, hotel ini. Aku kira itu baju ini loh. Baju Idul Fitri gitu. Iya, pakai baju Islam, Wah, Baju apa? Idul Fitri baju kayak gitu ya? Kok caranya cuma sebelah gitu? Baju koko, Cok.
Cok ada cok Oh. baju koko yang sebelah gitu doang ada cok. Emang Oh. iya? Emang ada? Katrok banget ya. Ada. Ada. Aku katrok anjir. Ya udah berarti Andifan Islam ya. Fix Islam. Fix Islam. Kalau dia Krislam gimana kak? Islam apa ada anjir? Kristen Islam. Mana boleh tuh agama perpaduan kayak gitu pacak. Dia Ada dia yang siangnya Islam. Boleh. Ada Nggak cok yang kayak boleh. gitu. Cok. Nggak kayak Ada gitu. cok. Yang kayak gitu biasanya bapaknya Kristen, mamanya Islam deh gitu. Jadi dia Krislam gitu. Iya gitu. Terus bentar deh, Kak. Bener, Di bener sumpah ada yang kayak gitu. pengisian Oh, apa dia- agama Krislam gitu. Senin sampai Jumat Islam. Sabtu Minggu Kristen ya. Kristen. Iya. Anjir. Kalau Minggu Astagfirullah. Ya kan nggak boleh tahu bercanda tentang agama. Astagfirullah. Enggak, dia beneran, dia kan Cindo kan. Nah, dia kayak gitu, dia kayak mualaf gitu kan keluarganya tuh. Nah, jadi dia tuh kayak kadang dia ikut ini kegiatan ibadahnya agama yang Kristen gitu, tapi kadang dia juga ngaji apa gitu. Iya betul. Kayak ngerayain ini Natal. Nah, Eh, tapi dia Islam. bisa gitu, Cok. Emang ada orang kayak itu cok, orang kayak teman aku tuh mungkin dia lebih kayak ke arah dia tuh nggak peduli gitu ya sama agama, maksudnya tuh nggak terlalu peduli sama agama, jadi dia kayak yang udah ngikut aja gitu. Kayaknya gitu, dia tipenya kayak yang udah, paham gak sih? Ada yang kayak gitu cok. Si Rehan peduli nggak? Rehan peduli nggak sama agamanya? Enggak sih, karena buktinya aku nggak sholat sama waktu. Nggak soal 5 waktu kau. Iya, Iya, Allah, astagfirullah. emang nggak jadi sholat sama waktu. Diragukan keislamanmu. Emang kalian semua sholat lima waktu anjing. Apa? Miau 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 miau. Miau, miau, miau. Miau miau miau. Kamu Islam kok pakai baju kebuka sih, JJ? Astagfirullah, nggak gitu. Ini fashion. Oh, kita baju diva. Jadi di atas kayak gitu. Nanti di catcalling ya. Nanti kamu pas sholat, ntar kamu angkat ketek kamu bau lah itu. Ntar orang sebelah kamu, wah gitu. Ih, nggak gitu ya. Ih, kalian. Ntar aku kalau sholat menutup aurat dengan baik. Nih kakak ini Islam nih, Kanek ya. Islam ya. Langsung coba agama, Cok. Ini kenapa sih orang-orang nabak agama orang anjing? Nebak Apa? agama orang terus Ya kok nentuin agama agama. orang. Bantu kita rating suara deh, rating suara yuk. Itu tuh Ya, ya. Bersuara kak, bang. Suara kalian. Suara pupe 100. Ini pakai ini aja. Siapa ini ya? Admin. Siapa sih host ini? Hostnya megang roomnya. Itulah Pukipok. Bukannya pakai rating gitu ya? Kayak dibikin rating. Apa? Emang? Juga rating. Ada lo ratingnya nggak sih? Iya ada loh. Rating apaan? Kayak bintang gitu. Kayak misalnya, apa ya? Rating suaranya gitu loh. Terkadang Coba jadiin aku ini deh, jadiin aku. Rating suara tuh nyanyi. Wih, kok bintang. Nyanyi kak. Ini siapa nih yang DJ cuk? Weh keki anjir. Tolol. Emang tolol. Kenapa sih kak tolol? Wis deh. Tunggu sama kali. JJ anjir. Weh keki. Mana sih? Nah ini ada loh pemungutan suara loh. Nih. Ada loh. Belum cuk, belum mulai cuk acaranya. Mana ini kak JJ-nya mana nih kak JJ-nya? Nggak seru ada kak JJ-nya nih. Mana? Pukipu, kamu nggak temenan sama JJ-nya ya? Enggak. Gimana? Iya. Oh gimana?
Kira-kira dia bakal masuk ke room ini lagi nggak ya? Kangen kali ya. Gak premium, agak bodoh sih AI-nya. Kadang gue juga suka marahin anjir. Bener sih. Tapi selain GPT, AI lain kayak Gemini terus yang lain-lain gitu gimana tuh? Bang? Wah, paling bagus Cloud AI itu Bang. Coba aja Cloud AI. Enggak bang, yang paling bagus itu menurut gua Grok. Cuman mahal itu premiumnya. Itu Groknya dari DX ya? Ya, jadi tiap aplikasi AI itu karakternya beda-beda. Gua udah coba semua ya. Kayak yang dari Cina itu apa sih namanya, DeepSeek ya? Iya, DeepSeek Ya. itu DeepSeek itu bagusnya buat yang anak-anak coding. Soalnya Enggak. si sistemnya itu lebih mendukung ke coding bagusnya. Kalau ChatGPT buat lebih kayak manusia lah, gitu. Lebih ke kreatif si jawaban AI-nya tuh. Contohnya gini nih, kalau DeepSeek itu cuma ngasih solusi, sisanya pikirin sendiri. Nah kalau ChatGPT ngasih solusi sama saran, terus kayak bisa diajak diskusi juga. Nah kalau Grok itu lebih mempunyai sifat manusia lagi, lebih canggih lagi itu. Soalnya gue udah cobain gitu. Grok yang punya X itu bang. Ya, Ya, berarti ChatGPT ini lebih kompleks ya dia. iya. Kalau untuk harga reguler sih ChatGPT kehitung aman lah, 350 satu bulan. Kalau Grok itu 500 satu bulannya kalau nggak salah. Tapi emang dari jawaban sama sifat-sifat manusianya itu lebih hidup Grok. Sama jawabannya itu up to date. Nah, kalau Gemini gimana? Soalnya bang, gua dapet kompensasi dari kampus gitu buat langganan Gemini selama setahun, dan gua udah langganan. Lumayan sih, murah banget. Kalau harga normalnya itu setahun itu kena 700-an, cuman karena gua dapet kompensasi dari kampus, cuman bayar 150 doang gitu. Nah, rencananya aku mau pakai itu nanti. Cuman nggak tahu, pengen nanya dulu gimana. Iya. Better Gemini atau AI yang lain gitu buat nunjang nanti tugas akhir. Ya, kalau gue sih sebenarnya belum tahu ya Gemini kayak gimana, belum pernah coba juga. Cuman sepengalaman gue udah pakai si AI ChatGPT ini. Dulu mah pas waktu gue kuliah, gue belinya yang akun sharing tuh, yang premium. Banyak di Tokped sama Shopee juga. Kalau sekarang buat kerjaan tuh langsung beli aja dari aplikasi, soalnya kalau langsung beli dari aplikasi, si AI-nya tuh udah kayak teman hidup loh. Jadi dia tuh udah ngerti kayak karakter kita gimana, kerjaan kita gimana, hobi kita gimana, terus sampai personality kita kayak gimana. Bisa diajak curhat juga, bisa diajak brainstorming juga. Jadi kayak kalau misalkan ada suatu masalah atau suatu hal yang susah ini dipikirin, atau kayak kerjaan ini, gue suka ngobrol bareng sama ChatGPT, solusinya kayak gimana, gini, dia ngasih saran gini, enak banget lah pokoknya. Gitu. Tapi ketergantungan terhadap AI itu kan juga agak ngeri ya jatuhnya. Gimana tadi? Ketergantungan terhadap AI itu agak ngeri juga, soalnya efek sampingnya nih, tetangga gua masih SMA gitu, goblok anjing. Brain rot. Iya. Brain rot. Jadi sebenarnya tergantung orangnya sih bang. Kitanya juga sih ngebijakin penggunaan aplikasi itunya gimana. Ya kan ada limitnya juga gitu loh, nggak semua bergantung ke sana. Tapi rata-rata anak SMA sekarang tuh banyak yang bergantung sama kayak gitu. Gue yang merasa anjing, gue dulu kalau sekolah ya ngerjain jawaban tuh wajib buka buku paket dulu nih gitu. No, baru ditulis. Enggak. Dan langsung nanya keluar jawabannya. Gue gini anjing. Sampai kan jadi kan dia minta ajarin sama gue tanya nih satu hal gitu kan.
gue nanya apa peran astronomis terhadap geologis daerah Indonesia gitu. Coba aku tanya perannya aja gitu. Peran itu apa? Mikir dia anjing. Hampir 15 menit. Padahal bukan kesulitan jawaban yang panjang gitu. Cuman hal sedetil itu aja pengen gue tahu. Nggak tahu, gawat kan? Mungkin itu Iya dari sebenarnya kalau scroll dari TikTok menurut gitu. gue juga ya, dari penggunaan teknologi ini tuh gue lebih banyak sisi negatifnya sih. Memang kalau memang tujuan seharusnya itu kan teknologi itu ngebantu buat kita dalam segala hal ya, terkhusus buat knowledge gitu. Iya Cuma benar. nih emang menurut gue emang dari apa ya, kalau menurut gue ini musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri gitu dalam menggunakannya. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Ibarat penggunaan Kalau smartphone menurut itu jadi handphone ya bukan kita. ya, nah, kalau menurut Bang siapa tadi yang black marker ya, Black market. mungkin si anak SMA itu karena mereka itu terobsesi dengan hal yang instan gitu Bang, kayak wah ini sulit nih, so jawabannya apa, kita ChatGPT aja langsung ada gitu. Nah kalau yang orangnya dengan SDM yang bagus gitu, yang berpikirnya bagus mah kadang si AI ChatGPT itu dijadiin kayak buat cari pengetahuan. Kayak misalnya nih gabut nih, wah ini apa ya, gini, cari tahu di AI, baca, wah tahu gitu. Tapi kadang ada beberapa orang yang ketergantungan sama hal yang instan gitu Bang. Ya kayak yang tadi, cari jawaban ChatGPT, tapi dianya nggak ngerti gitu. Yang penting dapat jawaban udah beres. Iya sih. Benar, setuju. Setuju. Ya itu ibaratnya kayak jadi buat bumerang ke diri sendiri. Betul. Itu sih kayaknya. Halo Tapi bang tahu semuanya. nggak Bang? Apa? Halo. Iya loh. Suaranya. Gini Bang, gua tuh kan sempat diskusi ya sama si ChatGPT ini. Gua sampai ngobrol gini, apakah kalian itu sebagai AI membahayakan bagi umat manusia gini. Nah, mungkin beberapa puluh tahun ke depan 2030 itu, jadi si perusahaan AI-nya itu si Open AI-nya itu kan sekarang tuh lagi ngembangin namanya AGI. AGI itu generatif AI ya. Artificial General Intelligence. AGI. Jadi AGI itu gini kan, AI mah kita memerintah, mereka menjawab. Nah kalau si AGI, dia itu punya pikiran sendiri kayak manusia, dia yang belajar sendiri gitu, kayak hidup aja gitu si robotnya tuh. Aduh, jadi ultra bukan nih. diperintah, tapi iya kayak Terminator lah gitu. Nah sekarang tuh si perusahaan OpenAI itu lagi ngembangin sisi moralnya, soalnya takutnya kalau jatuh ke tangan yang salah ya bisa jadi Terminator. Kayak misalkan di program human is enemy, bisa habis kita kan. Itu sebenarnya yang paling bahayanya itu kalau ya, yang paling bahayanya itu misalkan kalau si AGI ini jatuh ke tangan orang yang salah, itu yang paling bahaya. Tapi dipikir-pikir ngapain juga gitu, kok malah bikin robot hidup. Karena mungkin terobsesi kan dari saking mereka pintarnya, terobsesi dengan pengembangan teknologi. Robotnya bisa digawe nggak? Apa? Pertanyaan apa tuh? Kontol lu nanti kesetrum Bang. Gue asal kontol gue anjing. Iya. Di samping ntar bagi bubble gum. Tapi izin aja ya, ini siapa tadi kotak bencana? Lu Iya. Ini apa? Fakultas apa? FIB, ilmu budaya. Gua sastra Inggris. Spill dong aksennya.
Yang British. Anjir bro, kalau lu mau tahu ya, sebenarnya gua lulus kuliah bahasa Inggris juga gak jago-jago amat dalam speaking. Soalnya jarang dilatih. Kalau dalam mengerti aja gitu gua ngerti, cuman speaking ya kayak orang Indonesia biasa. Soalnya kan bukan bule juga gitu. Tapi kalau menurut lo aksen bahasa Inggris yang paling ganteng, paling enak didengar apa? Aksen apa? Amerika. British itu kayak orang konyol. Soalnya gua juga pernah ngobrol ya sama yang kerja di Inggris gitu ya. Dia tuh bilang cina kalau misalkan ada orang Indo sosok pakai accent British, mereka itu dicapnya kayak orang so gitu, kayak orang alay lah. Mending pakai accent natural aja gitu. Kan kalau yang lebih natural itu biasanya Amerika, ya kalau enggak accent Indo juga tuh gak apa-apa, yang penting si pendengarnya mengerti. Sebenarnya accent gak terlalu penting lah, asal bisa dimengerti aja. Iya, tapi aksen India kita nggak bisa ngerti mereka ngomong apa. dan Tapi fun fact, ya. Selama kita belajar bahasa Inggris di dunia pendidikan sekolah wajib 12 tahun itu juga Kecil banget anjing suaranya. Gimana lanjut bang? Kalau emang suara gue kecil. Wah, udah gede nih. Gak aman sih kalau gue. Iya, fun fact, kalau yang gue tahu ya, selama kita belajar pendidikan 12 tahun wajib itu, bahasa Inggrisnya juga pakai metode aksen Amerika kok. Iya, memang. Aksen apa? Aksen Amerika. Aksen Amerika. Oh iya benar. Soalnya lebih gampang dimengerti sih menurut gua. Kalau British itu kayak gimana ya? Agak susah sih. Ibaratnya kalau British itu dia mannernya lebih banyak, lebih kompleks juga. Benar. Dari penyebutan air aja dah, dari water, jadi ibaratnya kita sehari gitu kan. Dari Amerikanya water, dalam masuk British jadi wah, kan bingung ya. Lu belum denger aksen Australia aja. Coba lu buka TikTok aksen Australia. Pening anjing. Kalau aksen Australia aja sih, ya, Pak. Itu anakan dari British. Yang paling sulit itu aksen Scottish, Bang. Daerah British. Iya itu tambah pusing Bang, itu anjir ngomongnya Lu apa? tahu Kayak kan, tahu orang Cadel tuh. Adele. Nah, itu ya tahu. Pakai tahu. Iya itu anjir. Gua kalau ngobrol sama dia mending cabut deh. Gue kalau tes TOEFL tapi waktu pas listening aksennya dia, gue udah nyerah deh. Paling bangsa tuh tes TOEFL kalau speakernya jelek anjing. Speakernya sember anjing. Bagian listeningnya. Iya. Iya lagi. Tes TOEFL kemarin tuh untuk masuk kerja. Wah bangsat. Pusing gua. Demi deh. Speakernya tuh geprek. Buak. Kayak ini ya, kayak sound horek. Belum diservis itu, belum servis. Servis kirian. Halo tahu, ini bukan main Pak, ini ngobrol. Enggak, berarti di sini tuh kalau rata-rata umurnya kayaknya di 20 tahun ke atas ya? Iya, di sini 20 tahun ke atas. Ya, mungkin kebetulannya ya. Iya. Yang paling bangsat itu tes TOEFL di kampus gua ya, Bang. Jadi tes di kampus gua tuh kalau mau misalkan sidang skripsi itu harus nilai TOEFL-nya tuh sekian. Nah, gua tuh ngikut ya. Itu semua kan serentak satu angkatan tes TOEFL. Biasanya sih kan kampusnya ngadainnya persib ya, jadi kelasnya tuh kecil lah, pas-pasan. Nah ini serentak tuh semua satu angkatan pakai komputer yang seadanya, terus headsetnya juga jelek semua anjir. Nah kebagian gua ya pas listening itu headsetnya gak nyala anjing, bingung gua gimana ini. Terus Jovo pakai apa feeling? Ya udah ngerang aja, jadinya gua ngulang.
Abang bisa nggak bahas-bahas Terus gua kan yang komplainnya. dikit, kata dia. Apa? Tuh typingan si Pau. Ini sebenarnya TOEFL ini penting sih untuk lo nanti ke depannya. Jadi lo udah tahu gitu. Pau. Sebenarnya penting gak penting sih, kalau yang untuk melamar kerja harus TOEFL ya kan harus TOEFL penting. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan TOEFL, IELTS. Iya. Tapi itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Lebih advance lah si Inggrisnya tuh. Dan dari Nah, kalau IELTS-nya juga, kalau dari akses lebih luasan IELTS daripada TOEFL. Kalau TOEFL tuh cuma beberapa negara, cuma kalau IELTS tuh hampir global gitu. TOEFL bukannya se-Asia. Kalau mau kerja TOEFL bukannya se-Asia. TOEFL nggak se-Asia kok. Nggak se-Asia. Masih ada negara di benua lain yang pasti pakai TOEFL. Cuman cakupannya nggak seluas IELTS. Nah, kalau mau yang kerja ke luar negeri itu kan kebanyakan tuh harus IELTS. IELTS-nya harus bagus. Kalau IELTS-nya udah bagus, udah pasti tuh keterima. Apalagi yang mau ngejar beasiswa tuh kayak apa sih, BNSP gitu namanya. Kan minimal IELTS-nya tuh harus di atas 5 gitu. Kalau 6 lupa lagi lah, segitulah. Minimal. Punya lu berapa? Dan mahal. Apa? Punya lu berapa IELTS-nya? Kalau gua IELTS belum pernah, kalau TOEFL aja sih, baru TOEFL. TOEFL gua tuh sekitar 550. Anjay. Berapa kali percobaan? Tinggi dong, Bang. 2. 2 kali? Iya. Yang pertama kan yang tadi, yang headsetnya itu gak nyala. 2 tes TOEFL itu nice. cuma sekali. Kalau TOEFL maksa 600 gak sih? Apa? Max score TOEFL tuh 600 atau berapa deh, gue lupa. Ya 600 lebih lah kalau nggak salah. Berarti grade-nya udah tinggi lah itu. Iya, soalnya gua kan syarat sidang itu harus di atas 500, Bang. TOEFL-nya. Juga ya, iya sih, maksudnya juga dari secara logis juga nggak mungkin dong anak sasing tapi TOEFL jelek, iya nggak? Iya. Sidangnya gua pakai bahasa Inggris tuh. Ya kalau pakai bahasa ntar blunder. Mohon maaf. Tapi gua juga ada pertanyaan yang susah ya dijawabnya tuh pakai bahasa Inggris, soalnya si pertanyaan itu kompleks banget. Ya gua pakai bahasa Indonesia aja, tapi si dosen juga ngerti kok. Tuh ditanyain tuh, Kota, oh iya kampus mana kata dia? Widyatama. Tapi gua tuh paling benci ya sama orang-orang yang gini, yang orang yang mau belajar bahasa Inggris tapi malah dijudge sama orang-orang yang so jago. Lu gramarnya jelek, lu pronunciation-nya jelek. Aduh, itu kan malah ngerusak mental. Iya, gua kadang suka males tuh, kayak ada orang Indo gitu ngajak ngomong Inggris, takutnya gua kena judge lagi gitu kan, suka pesimis gitu. Iya benar, grammar nggak perlu. Gue juga dulu tuh pernah les bahasa Inggris gitu. Dan biasanya kadang kalau setiap 3 bulan sekali gue evaluasi bahasa, dan itu kedatangan narasumbernya dari bule langsung ya. Ya selama kita conversation ke mereka, ya mereka tuh nggak ngewajibin kita pakai grammar yang benar, tapi mereka udah ngerti apa yang kita ngomongin gitu loh. Dan mereka nggak problem. Malahan bulenya juga bingung sendiri sama bahasanya kan. Ada yang bingung grammar tuh apa gini-gini gitu. Malah kadang mereka tuh gak diajarin kayak gitu malah. Jadi kayak ibaratnya udah bahasa ibu, ngerti gak sih? Bikin pusing gak sih jatuhnya kalau misalnya kita ngomong pakai grammar gitu kan? Bahasa grammar itu kan bahasa baku kan. Bener, punya pusing banget di sana. Iya. Kalau grammar sih menurut gue kita pakai tuh di situasi tertentu aja sih, misal kayak formal, terus juga di dunia pendidikan gitu-gitu. Kalau untuk sehari-hari kayak nggak perlu deh.
Iya. Ya, kalau buat Grammar tuh sehari-hari nggak ngobrol wajib. biasa gak perlu. Enggak. Karena Wajib ibaratnya Iya. di keluarga kerajaan. enggak gitu sih. Enggak, Karena enggak. Yang wajib itu sholat. Betul. Betul. Betul, Pak. Sholat nomor 2, nomor 1 selawat. Itu syahadat kok. Syahadat dulu. Wah, mafia selawat tuh. Tiba-tiba banget anjir. Tapi menurut gua adanya grammar itu Nggak expect ngomong sholat, sumpah. Iya, adanya grammar itu kita biar tahu bahwa dari bahasanya itu terus strukturnya begini loh. Ibaratnya kalau kayak di kita tuh kayak KBBI gitu. Ya kayak subjek, predikat, objek gitu ya Bang ya. Nah, iya benar. Iya, betul. Tapi Dan ya kalau ngomongin grammar sih, ya kalau masalah grammar sih kan sekarang udah ada toolsnya, Grammarly. Cuman berbayar aja sih. Di GPT juga bisa kok. Ya cuma Iya, bisa. ala kadar ya. Kalau GPT ditambahin translate to English daily biar makin ngerti. Yang penting kita tahu prompt-nya aja sih, perintahnya apa gitu. Iya. Kalau gua pakai ChatGPT itu prompt-nya itu fleksibel Bang, kayak nyuruh orang aja. Bro, gini, bro, gini. Bro, please gini gitu aja. Dia ngerti kok. Kayak anjing ini. Dipikir-pikir gua malah ketergantungan kayak teman hidup anjing. Kadang kalau masalah hidup juga kadang curhat gitu. Aisyah kan curhat. Nggak apa-apa tahu. Sekarang gue milih baju juga ngomongnya ke GPT. GPT pilihin lebih bagus. Iya. Tapi lu nggak sampai terapin prinsip kalau GPT orang gak gua nikahin ya kan Bang? Enggak lah. Oh iya ya, gue mau nanya nih satu hal. Di jurusan lo itu, kalau setahu gue ya, di sasnya itu tuh nggak cuma belajar tentang struktur bahasa juga nggak sih? Cuman kayak ada culture juga, terus manner, gitu-gitu nggak sih? Iya. Gua juga malah yang non sesuai jurusan juga diajarin kayak digital marketing gitu, yang terus public relation. Tapi yang paling sulit itu kayak memperdalami bahasa, linguistik. Itu agak pusing sih. Terus kayak mempelajari cara penyebutan lah, kalau di agama kita tuh kayak apa sih, tajwid lah. Hukum tajwid gitu. Sampai gerakan lidah-lidah, tenggorokan itu dipelajari. Tuh sumpah pusing banget. Untungnya udah lulus lu. Jadi ingat waktu Ya untungnya tuh gue juga itu apa? Jadi ingat waktu belajar ngaji, waktu habis harus nyebutnya fa. Lidahnya Iya gitu. Ya, benar, gue jadi ketrigger sama stiker dinosaurus yang itu yang apa giginya. Oh iya. Tahu kan yang dinosaurus warna biru? Tahu. Iya tahu. Yang bibirnya dimasukin ke bawah gigi, kau. Iya, yang bibir bawahnya dilipat. Tapi gue mending belajar tajwid sih, penyebutan Al-Quran, ketimbang belajar itu penyebutan bahasa Inggris itu lebih sulit bro, banyak banget. Kayak gimana ya, kayak lidah kita tuh nggak tercipta untuk menyebut gitu, susah nyebutnya tuh. Sama suara kita tuh kan, emang kan ibu dari bahasa kita kan udah beda dari sama bahasa Inggris juga kan. Belajar tentang twister nggak Bang? Belajar. Oh belajar Bang. Itu pas semester 1.
Oh, semester Iya. 1. Oh. Iya. Soalnya gue udah pernah ke kampung Inggris nih bang ya. Nah itu belajar tentang Twister tuh lama banget bang, nyampe 2 minggu. Iya. Itu tuh kayak buat apa sih? Buat melatih lidah sih intinya. Buat melatih otot-otot lidah kita. Supaya memori maskalnya tuh seperti orang Inggris. Apalagi kan ada kata satu kata apa beragam kata tapi nadanya sama, ngerti nggak sih, kayak flow gitu Iya. kan. Iya, ada. Lah anjing gue jadi host. Nah ini kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada pengalaman kah? Atau selama kalian di jenjang pendidikan ada yang ngerasa susah atau gimana? Coba nih kalau Bang Black Marker, kesibukannya apa Bang sekarang? Oh, suara gue ada nggak sih? Ada. Bang. Di sini ada. Bang itu dari mana tuh Bang? Siapa? Tubers Ini tuh. Bang. Oh, Tubers. Oh, mau dimasukin. Gimana sih caranya? Kok bisa Bang? Itu yang Yang di samping hijau. server. Situs Samping ya. server. Oh iya. Nah, Bentar. klik. Loh, Nice. udah masuk loh. Ini Bang Andik lu waktu ke kampung Inggris ngambil yang berapa lama? Gue yang ngambil yang 3 bulan bang. Aduh. Naikin orang kita. Orang idiot anjing. Selama di kampung Inggris lu ketemu sama itu nggak sih ibu-ibu yang suka maksa beli pulpen? Nah Iya, Bang. jualan pena itu Nah anjing. itu bang, gue pertama kali kan, gue kan handset gue kan ini ketinggalan di rumah ya bang ya. Mau gak mau gue beli handset tuh, habis nyampe dari kampung Inggris malamnya gue inilah nyari-nyari beli handset lah gitu kan. Tau-taunya ada ibu-ibu tuh nongkrong di depan warung lah gitu kan. Gue jalan, lo kok nyamperin, terus nawarin pulpen. Gue bilang kan, maaf bu, kok maksa narik baju. Langsung pulpen dimasukin di baju gua, dalam baju gua lari sampai baju gua sobek cok. Emang serem aja ibu-ibu itu. Tapi terus itu kan lu baru ketemu sekali, terus sering ketemu lagi ya? Nah iya, gua ngambil kursusan lagi kan lewat situ. Tapi kalau yang make tas itu jalan kaki nggak dijegat bang, itu. Tapi diberhentiin naik apa? Naik sepeda? Iya naik sepeda juga jegat, tapi harus lihat sikon gitu. Enggak, gue punya tips. Kalau misalkan dia lewat lagi terus nadang lu bilang aja, lu tunjukin pulpennya, nih ibu saya udah beli, dia pasti bakal diem. Gue udah kayak gitu bang, tapi tetap aja suruh beli lagi cok. Berarti emang lagi apa saja. By the way, abangnya udah pernah ke kampung Inggris juga bang? Oh belum sih, waktu itu gue pengen, cuman gara-gara ada hal yang lebih penting, jadi gue batalin schedule ke sana. Yeah. Tadi gue cuma pengen sebulan gitu. Di sana mah kayak di warung ngomong bahasa Inggris kayak udah biasa gitu, nggak dihujat gitu kan. So Inggris lo gitu kan. Iya, jadi kadang gue kesel tuh sama orang yang ibaratnya
dia mau underestimate bahasa Inggris. Hmm. Bukannya so gimana ya, cuman kan maksudnya tuh sekarang itu tuh udah hal yang penting gak sih buat nanti ke depannya, apalagi buat jenjang karir lu gitu loh. Iya gitu. Kayak gue yang di project-project US udah suruh-suruh ngomong bahasa Inggris, aduh pusing gue. Oh iya, di sana. Enggak, gue kerja di ini apa namanya, startup UI UX. Keren. Ngomong bahasa Inggris, Cok. Tapi gue iya aja. Gue sampai nyiapin recording gitu, Cok. Tapi employee sana itu emang maksudnya mostly mereka ngomong Inggris kah? Iya, ada yang expert, ada yang biasa-biasa aja. Kayak gue ya biasa-biasa aja, Bang. Kayak daily ya bisa gitu lah. Iya, nggak apa sih, at least kan kita ibaratnya udah punya bekal gitu kan. Nah, coba nih, tanggapan lu gimana Bang Kotak buat orang yang suka underestimate bahasa Inggris? Woi Bang Kotak. Hah? Ya Bang? Gimana tanggapan lu buat orang yang suka underestimate bahasa Inggris? Fuck you anjing, bangsat lu. So yeah anjing. Gua kadang suka itu ya, suka gimana ya? Kadang kalau ngomong Inggris depan orang-orang lokal gitu, kayak orang-orang Indo lah gitu. Kadang suka insecure. Kadang suka apa sih, ragu-ragu gitu, takut gua salah ngomong, gimana, takut dijudge. Tapi gua kalau ngobrol sama bule tuh di Discord kan, fine aja, enteng-enteng aja gitu. Tapi kalau ngobrol sama orang Indo, ngajak ngobrol Inggris, gue suka malu sendiri. Soalnya gue pernah kena judge gitu. Anjing, pronunciation-nya kayak orang India, anjing kayak ini gitu kan. Males. Iya sih, jahat banget anjir emang Iya. kalau ngobrol sama orang Iya. lokal. So paling pinter, Bang. Bener. Padahal yang punya bahasanya juga nyantai aja, anjir. Gak gimana-gimana. Iya. Malah kadangnya kalau bule lagi main ke Indo tuh kan, kalau kita ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris adanya, mereka malah seneng ada teman ngobrol. Iya benar. Kayak pengalaman gue waktu itu, gue sering main ke Pulau Seribu ya. Dan memang kebetulan kan di sana emang objek wisatanya itu rata-rata turis kan. Iya. Iya, dan secara nggak sengaja ya dia ngajak ngobrol gue gitu loh, karena dari yang dia interaksi itu nggak ada yang paham sama bahasanya. Akhirnya ya udah gue samperin kayak kenapa gini. Oh akhirnya dia kendala di apa sih gue lupa. Transportnya bingung mau ke sana, mau ke Pulau Subang tuh pakai apa gitu. Akhirnya gue jelasin. Ya dia merasa terbantu banget dengan adanya orang yang bisa ngerti bahasa dia gitu. Iya. Tapi orang Indo itu kalau ada bule ngomong Indo tuh kan kayak yang over proud ya. Wah, mau ngomong Indo. Iya, bener. Ngerasa ngedewain banget. Iya. Malah jadi cuan, jadi bahan konten kalau buat bule itu. Kayak yang bule itu ngomong Jawa tuh, yang beli soto tuh kan. Iya tahu gue. Tahu kan? Iya. Iya. Yang orang Australia kan. Di sini ada yang suka naik gunung nggak? Nah, itu Nah, ini dia, gua. Gunung apa, Bang? Oh, siapa tuh yang udah? Gua udah naik Bukit Mongkrang sampai puncak, sama gua naik top 2 se Jawa Tengah, Gunung Sumbing. Oh, bukan Merbabu ya, top 2. Merbabu top berapa anjir? Merbabu mau pendek, Cok. Top 1 tuh Selamat atau itu deh, atau Selamat top 1. Top 1 Jateng Selamat. Top 2 Sumbing. Semeru tuh
Jawa mana deh? Jawa Timur ya? Gak Jawa tahu Timur ya. kalau nggak salah. Oh, lu ini Ntar gue Jawa lihat. Tengah. Jawa Tengah. Iya Jawa Timur sebenarnya. Ciremai pernah nggak bang? Ciremai Jawa Barat. Belum. Gue baru main di Jateng aja sih. Nanti bulan depan mau ke Slamet. Anjay. Pernah ada cerita Mau menarik ikut nggak nggak? bang? Ada yang orang Jateng nggak? Kenapa? Pernah ada cerita menarik Ah, nggak gue ada cerita selama nih. ngedaki? Ada nih. Ya. Gimana? Gue jadi nih cerita menariknya lebih ke aneh banget. Gue kan ini naik gunung nih. Ini singkat cerita ya. Gue kan start pendakian jam 2 malam. Habis itu singkat cerita ini udah mau nyampe di puncak nih. Jam setengah 12. Dari jam 2 malam hampir nyampe ke puncak tuh setengah 12. Dari pas gue mau nanjak ke puncak itu ada perempuan, sumpah cantik banget. Lu kalau ngaceng anjing, body goals cowok, tobruk sumpah, nggak bohong gua. Tinggi juga, kayak anjir nih kayak selebgram gua ngeliatnya. Dia baru turun dari puncak, Pakaiannya dari gimana? atas puncak turun kan. Pakaiannya Ketat gimana? kayak apa ya? Ketat, pakai Kayak tank top selebgram ketat gitu loh. ya? Bukan tank top sih. Oh ya. Iya, yang kayak Ketat buat nge-gym kayak itu loh. nge-gym, oh itu. Iya ngerti. Pakaian gym yang ketat itu. Sama yang legging itu. Wah anjing kata gua, bikin ngaceng tuh orang ini. Terus pas gua naik tuh kan, dia turun. Habis itu bingung kan, lihat kiri kanan tuh. Lihat kiri bisa, cuman agak susah. Lihat kanan gampang kan. Ya gua lihat kiri lah supaya dia enak. Dia lihat jalan kanan. Terus nggak tahu dia lihat kiri juga. Jadi sama-sama kayak lihat kiri kan. Terus dia marah. Pas marah dia ngomong gitu. Iya. Lu lihat ini, lihat kanan. Anjing ternyata. Gue langsung kayak, oh iya mbak. Gue bingung mau ngomong. Mas apa mbak? Bencong anjing kata gue. Terus gue nanjak kan. Gue bentar berhenti cok. Anjing kata gue. Cantik-cantik bencong anjing kata gue. Pas gue sampai atas, sampai di puncak. Kan teman gue ketinggalan tuh di belakang kan. 2 orang. Gue nunggu di puncak tuh, puncak Sumbing. Terus teman gue naik dua-duanya. Terus gue tanya, anjing cok tadi gue ketemu cewek cantik banget. Gak taunya laki cok. Oh lo ketemu juga katanya. Ternyata temen gue juga ketemu gitu. sama cewek itu anjing. Dua-duanya ketemu sama Berarti lu bencong manggilnya anjing. Bas bang. Kenapa? Iya kalau kayak gitu lu manggilnya Mbas. Mbak dan Mas gitu ya. Iya Mbak dan Mas. Sumpah. Tapi tahu brut anjing sumpah. Ya, Laki tapi tahu brut. implan lah anjir pasti. Gila itu tuh paling aneh. Nah, iya. Nah, Gue kalau kira tuh awal pas lu cerita mistis anjing, taunya plot twist banget. Iya, gue ngiranya gitu. Kagak ada, gue selama di gunung gak ada hantu-hantuan. Cuma nih saran aja ya kalau ada yang mau coba nih, ada pendaki FOMO di sini. Jangan coba naik gunung 3000, apalagi tektok ya. Kan gue tektok tuh, tektok Gunung Sumbing. Jangan coba-coba ya di 3000 mdpl pakai baju kaos. Jangan coba-coba. Sebisa mungkin. Kenapa? Ini mah wajib ya, Kenapa? wajib pakai. Dingin banget. Ya nanti kayak gua, blow on gua. Pakai wajib itu pakai base layer. Base layer atau kayak yang bahan-bahan jersey gitu. Supaya nanti kalau keringatan dia nggak nyerap gitu, maksudnya nggak lama-lama. Kalau gue tuh pakai kaos, bener-bener kaos kan. Terus pakai apa namanya? Gorkor, tau kan Gorkor ya? Jaket Gorkor gitu. Tahu. Nah itu salahnya itu kalau misalkan kaos tuh dia nggak langsung kering, lama keringnya, keringatannya tuh kan. Terus gua hipo. Pas di bawah tapi ya, di gerbang Sumbingnya itu. Rasanya gimana sih itu bang? Gara-gara pakai itu. Kenapa? Rasanya gimana kalau hipo? Rasanya tuh awalnya dingin. Lu pernah kan di ini? Lu pernah naik bis nggak? Naik bis yang dingin banget. Dingin nusuk itu ya bang? Ya tahu. Yang kayak Nah bis itu. gitu. Ya, pokoknya kayak yang bis dingin banget itu. Nah, terus dinginnya ini gimana ya? Bikin lu getar satu badan. Abis itu kayak rasanya ingat rumah anjing sumpah. Kayak ingat keluarga coy. Kayak, anjir ini dingin banget ya. Saking dinginnya tuh lu nyampe kayak ingat keluarga kayak lu bakal mati anjing. Gua langsung diselimutin pakai aluminium foil.
di sana. Oh itu emergency Yang Iya, muncul iya. Lipo itu. Ya, emergency blanket. Gua habis itu buka baju kan. Pas gua buka baju, ngentot ternyata udah basah semua baju gua. Pantes aja dingin. Temen gua aja bilang kan gua buka baju tuh. Guard gua buka juga. Temen gua megang guard gua aja udah basah anjing. Terus temen gua goblokin gua katanya. Lu on banget pakai baju kaos katanya. Nah, ini pelajaran aja, jangan pakai kaos, pakai base layer atau bahan jersey gitu. Iya, iya. Kalau enggak lu nanti mati kedinginan kayak gua. Iya. Iya, Itu. nah berarti kalau kayak gitu secara nggak langsung jadi ke apa ya ibaratnya ke lock gitu kan di dalam itu pakaiannya, makanya jadi kena Iya. hipo. Iya karena bajunya basah, terus gue pakai core kan, jadi angin nggak masuk tapi basah. Iya. Lama-kelamaan kan ya angin masuk langsung kayak 2 kali lipat dinginnya, 10 kali lipat loh. Benar. Iya. Nah, itu Nggak ada sirkulasi. malu gue anjing sumpah, malu banget. Di situ kan banyak orang kan yang nunggu yang lagi istirahat. Nah gue di situ pakai emergency blanket cok, kayak ayam panggang anjing gue. Halo Nazwa. Nah, kalau ngomongin hipo ya, kalau ngomongin hipo, gua pas pertama ngedak gitu ya, kan gua ya udahlah cuma ngandelin fisik. Nah, rombongan gua tuh ada sekitar 8 orang. Nah, yang satu orangnya itu so iyeh lah orangnya gitu. Ya, ditambah juga dia tuh sompral ngomongnya. Nah, dia itu pas pertama dari pos 1 sampai pos terakhir tuh kayak yang sok berpengalaman kan. Nah, singkat cerita pas di pos 7 saat mau summit, gua tuh summit jam 3 subuh. Gua mau ngejar sunrise. Nah, pas udah di atas tuh ya, pas mau dekat ke summit, itu ada badai. Gede banget anjing badainya. Dingin banget terus itu. Ya gua cuma ngandelin jaket seadanya gini. Nah, yang tadi tuh yang kata gua so iya itu, dia itu malah hipo. Pas di atas tuh, pas udah summit jam 6 tuh malah hipo. Kita peluk semua tuh, langsung dipeluk, gak ada emergency blanket, gak ada apa. Langsung dipeluk. Nah, pas udah dipeluk dia mendingan. Terus dia bilang gini, "Woi, gua turun duluan lah mau ke pos 7, mau istirahat, mau tidur." Ya udah, biarin dia turun duluan. Kita di atas masih foto-foto kan, yang ini udah beres nih. Dari atas langsung ke pos 7. Pas di pos 7 itu orang udah gak ada nih, ditungguin gak ada, kemana orang ini. Dari jam 7 sampai jam 10 gak ada. Terus infonya, wah udah ini orang hilang. Terus kita laporan tuh ke bawah, bener hilang anjing. Dia ketemu besok. Jadi hilangnya tuh gini, di Cermai itu kan gua ngambilnya jalur Apoy-nya. Nah, di jalur Apoy itu pas mau ke puncaknya itu ada perempatan. Di perempatannya itu beda lagi jalurnya jalur Palutungan. Kalau di bawah itu Palutungan ke Apoy itu jauh banget. Ibaratin dari mana ya? Kalau dari Bandung ke Sumedang lah ada. Jauh banget pokoknya. Dia turunnya malah ke Palutungan, sedangkan kita jalur Apoy. Dia kayak disesatin gitu gara-gara hipo. Kan kalau hipo itu kan biasanya katanya suka halusinasi kan gitu. Iya. Jadi pas dia sadar, tahu-tahu dia bilang di Palutungan. Terus di Palutungan tuh kan langsung laporan, saya hilang, saya tadinya jalur Apoy gini, langsung dijemput sama keluarganya. Nah, abis ngedaki itu, abis beres muncak ya, gua nyamperin tuh ke rumahnya, tanya-tanya, kok lu bisa sih hilang? Gak tahu, cina tiba-tiba ada bapak-bapak kayak pakaian zaman dulu tuh gitu, pakai iket gitu, kayak pakaian zaman dulu orang Sunda lah, tahu kan gitu, kayak KDM tuh kan, suka pakai iket tuh. Iya, pakai iket, baju hitam semua, nyeker. Dia tuh dikasih tahu jalannya, bilang gini, ini jalan mah yang bener mah ke sini. Terus dia ikutin, tahu-tahu malah sampai di Palutungan.
Itu jauh banget anjing dari Kapui ke Palutungan. Udah beda wilayah juga gitu di bawahnya. Langsung sampai sekarang kapok dia. Iya. Tapi itu sebenarnya masih logis kalau dia apa hipo kan. Dia hipo terus dia halusinasi ya logis. Jadi nggak selalu tentang mistis. Soalnya gua setiap naik gunung itu yang Sumbing kemarin ya, ini jangan ditiru ya tapi ya, takutnya nanti kalian ada yang on gitu. Gue pas naik gunung Sumbing kemarin itu ada larangan di pos 3. Itu nggak boleh buang air kecil, buang air besar, kentut, ngeludah, nggak boleh pakai baju gitu kan. Nah itu gue di pos 3 booking gue kan tuh anjing gue ludah kayak buat semata-mata pengen ngebuktiin kalau ini mitos. Soalnya teman gue tuh ada yang penakut kan, berlima nih. Ada satu paling penakut gitu. Terus dia nggak mau bareng gua, anjir kan rombongan tuh. Nggak mau bareng gua gara-gara tahu gua bilang kan, gua tadi gua kencing di pos 3, gua kentut. Lari dia ninggalin gua, katanya takut dihilangin anjing. Kata gua nggak bakal hilang. Terus pas gua hipo di bawah itu, dia nyalahin katanya, lu sih kencing di pos 3 lu ini. Anjing kata gua hipo ya karena baju gua kawas anjing, bukan gara-gara itu kata. Gara-gara baju kawas, nggak pakai base layer. Dia nuduhnya gara-gara gua tuh kencing di pos 3 makanya gue hipo. Goblok ya? Nggak nyambung anjing kata gue. Iya, nggak nyambung. Itu sih. Gue juga